Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Kalingga yang beranggotakan Adifa Faras nomor absen 1 dan Aditya Ahmad Prayugo nomor absen 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau yang biasa disebut Kerajaan Holing oleh para musyafir dari Cina merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga sendiri berasal dari kata Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Kerajaan Kalingga sendiri berdiri pada abad ke-6, didirikan oleh keturunan Sailendra. Runtuhnya kerajaan Kalingga terjadi pada sekitar abad ke-9 Masehi, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan, yang mengakibatkan pemerintahan Kijeng menyingkir ke bagian Jawa Timur atau mundur ke pedalaman Jawa Tengah. Benda sumber sejarah Kerajaan Kalingga yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas yang juga disebut Prasasti Dakawu adalah sebuah prasasti yang dipahat pada batu alam besar yang berdiri di dekat suatu mata air yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang. Benda sumber sejarah yang kedua adalah Candi Ain. Candi Ain adalah sebuah reruntuhan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Candi Ain menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan, siapa pendirinya dan pada zaman kapan. Benda sumber sejarah yang ketiga adalah situs Puncak Songolikur. Situs ini juga merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Kalingga yang terletak di Puncak Rahtawu, Gunung Muria. Di situs tersebut terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Narada, Wisnu, Togok, dan Batara Guru. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan bagaimana keempat arca tersebut dibawa ke puncak Rahwatu, mengingat beratnya medan menuju ke puncak. Benda sumber sejarah yang keempat adalah Candi Bubrah. Candi Bubrah juga termasuk peninggalan Kerajaan Kalingga yang bersejarah. Candi ini terletak di Kecamatan Tempur, Kabupaten Jepara, yang lebih tepatnya terletak di Desa Tempur. Candi Bubrah juga bisa dikatakan sebagai gapura, yakni gapura menuju Candi Angin, tentunya dengan jarak berkisar 500 meter. Sesuai dengan namanya, Candi Bubrah adalah suatu bangunan yang bentuknya setengah jadi ataupun belum sempurna secara keseluruhan. Benda sumber sejarah yang kelima adalah Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto juga termasuk ke dalam peninggalan Kerajaan Kalingga yang diperkirakan dibuat pada akhir abad ke-7 Masehi ataupun awal abad ke-8. Prasasti ini pertama kali ditemukan di daerah Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemberian nama Prasasti Sojomerto dikarenakan prasasti ini ditemukan pada Dusun Sojomerto dan kemudian nama tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Raja yang berpengaruh. Penguasa di Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ratu Sima ialah seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kehidupan Kerajaan Kalingga. A. Agama. Agama yang dianut mayoritas Kerajaan Kalingga adalah agama Buddha Hinayana. Pendeta Cina bernama Huining datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha ini, ia dibantu oleh Janabhadra. B. Pemerintahan. Kerajaan Kalingga memiliki sistem pemerintahan yang disiplin dan menjunjung tinggi hukum. C. Sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemimpinan oleh Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Selain itu, sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. D. Politik. Kerajaan Kalingga pernah membawahi 28 kerajaan kecil yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahnya sendiri. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan tersebut harus tunduk pada peraturan kerajaan, menyerahkan upeti tahunan, dan mengakui sebagai bawahan Kerajaan Kalingga. Penguasa kerajaan kecil tersebut adalah kerabat dekat penguasa Kalingga. Dan yang terakhir, ekonomi. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian perdagangan dan pertanian.
Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang saya berikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.